Halo semuanya, kembali lagi di Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kami akan membahas salah satu video tentang bagaimana kita mengetahui bahwa orang yang cerdas itu tidak ingin dikenali sebagai orang yang cerdas. Disclaimer dulu ya, bagaimanapun saya ini bukan berlatar belakang psikologi, namun saya tertarik dengan topik dan ingin mengulik tentang pendidikan plus pengalaman serabutan di berbagai bidang. Jadi jika kalian setuju ataupun tidak setuju dengan pendapat saya, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Berangkat dari klasifikasi kecerdasan dulu. Dikatakan bahwa ada 9 tipe kecerdasan, yaitu naturalis, logikal, eksistensial, linguistik, musikal, kinestetik, visual spatial, interpersonal, dan intrapersonal. Tetapi ada juga yang bilang bahwa ada 3 jenis kecerdasan, IQ, EQ, dan SQ. Tapi dugaan saya mungkin kriteria penggolongannya itu hanya berbeda. Tapi menurut pendapat saya pribadi, ada beberapa alasan mengapa seseorang yang harusnya cerdas itu tidak terlihat cerdas. Karena tidak mau terlihat cerdas. Seseorang tidak mau atau tidak bisa terlihat cerdas karena malas. Rasa malas ini bisa disebabkan karena banyak hal. Bisa karena kondisi finansial yang sudah mencukupi, sehingga tak ada urgensi untuk berpikir keras. Di satu sisi, rasa malas ini juga bisa bersumber dari kekecewaan. Saya pernah mendengar seseorang bercerita, ketika beliau masih mengajar di sekolah, ada satu murid yang dapat nilai 85. Saya sangat mudah memberi nilai 60, tetapi di atas 80 itu sangat susah. Dan orang tuanya bilang apa? Masa kamu cuma dapat 85? Oke. Lalu singkat kata anak ini dapat 92 di tes saya selanjutnya. Dan orang tuanya bilang apa? Oh, sayang ya dapat 92, padahal tinggal sedikit lagi kamu bisa 100. Waktu itu saya memperingatkan orang tuanya, tetapi orang tuanya malah memarahi saya dan membandingkan anak tersebut dengan adiknya yang bisa dapat 100 dengan mudah. Saya hanya menjawab diplomatis, yaitu karena tingkat kesulitannya memang berbeda. Tetapi jawaban saya ditolak oleh orang tuanya dengan argumen bahwa adiknya memang lebih pintar. Oke, nah kita lanjut lagi. Singkat kata, setelah insiden dan adu argumen antara saya dengan orang tuanya, anak itu sudah tidak dapat lagi nilai bagus. Kadang 60, kadang 50, kadang 65, ya sekitar segitulah. Saya tahu ia mampu, tapi ya dia sudah tidak mau lagi. Ya sudahlah, saya sudah peringatkan orang tuanya, tetapi tidak diindahkan. 2 tahun kemudian ketika adiknya ketemu saya, nilai tertingginya dalam 1 semester hanya 78. Saya hanya bilang, ingat perkataan saya 2 tahun lalu, sebetulnya kakaknya lebih pintar, tapi Anda tidak memberikan apresiasi. Sekarang adiknya yang dibanggakan hanya sedikit saja. Iya, orang tuanya menjawab bahwa soalnya sengaja dipersulit. Tapi saya bilang tidak. Dari 4 kali tes, 1 soal itu sama persis dengan soal 2 tahun lalu ketika kakaknya tes. Dan dia bisa dapat lebih dari adiknya. Lalu orang tua itu lapor ke kepala sekolah. Dia bilang kalau saya bilang anaknya bodoh. Ya sudahlah, omongan itu kan doa kan ya. Nah, berdasarkan dari cerita yang saya sampaikan tadi, disebutkan bahwa rasa malas bisa berasal dari kekecewaan. Dunia kerja juga bukannya tak mungkin ada orang yang cemerlang, lalu kehilangan kecemerlangannya karena kecewa. Biasanya orang ini menjadi kecewa karena si bos pilih kasih, misalnya dengan karyawan tipe penjilat atau penggoda. Bisa juga karena buah pikiran sang karyawan yang cerdas tadi dicuri oleh rekan kerjanya, atau yang paling parah, diakui sebagai hasil karya si atasan itu sendiri. Ya bagaimana lagi, karena kecewa akhirnya kerja asal ya kerja sajalah. Yang penting datang on time, pulang juga on time.
ekspektasi kontribusi minimum terpenuhi, ya sudah, nikmati hidup saja sisanya, tak perlu menonjol. Penyebab lainnya juga ada beberapa, mulai dari patah hati, ya pada dasarnya kecewa juga sih ya, sampai malas yang tidak perlu alasan, atau memang karena merasa tidak perlu menunjukkannya. Nah, ini yang menyebabkan kecerdasan seorang tidak muncul. Kecerdasan yang tidak dapat diukur. Idealnya, kecerdasan seharusnya bisa diukur secara kuantitatif. Ya, masalahnya memang tidak semua karakteristik bisa diukur secara kuantitatif. Ini agak out of topic ya, tetapi saya akan ambil contoh sebagai tingkat kepedasan suatu makanan. Mengukur tingkat kepedasan makanan itu sangatlah sulit. Secara kualitas, makanan pedas itu sifatnya bisa agak pedas, cukup pedas, pedas banget, pedas hampir mati, dan sebagainya. Tetapi ada unsur subjektivitas di sini. Begitu juga dengan mengukur kecerdasan. Tidak semuanya dapat diukur secara subjektivitas, akibatnya akurasi dari tes kecerdasan bisa dipertanyakan. Padahal kecerdasan itu sendiri ada banyak macamnya, bukan hanya masalah rasa pedas yang hanya satu jenis, satu rasa. Karena tidak diberi kesempatan. Ketika saya masih menjadi mahasiswa di suatu universitas di Indonesia, dosen kalkulus saya itu tidak mau mengajar. Ia memang selalu datang tepat waktu, tidak seperti beberapa dosen lainnya. Tetapi ya tidak mengajar. Kerjaannya tiap hari hanya curhat tentang pemerintah, curhat mengenai kesedihannya bahwa ia merasa ditipu oleh Menristek waktu itu B.J. Habibie untuk balik ke Indonesia. Tetapi ketika kembali ke Indonesia malah hanya disuruh mengajar kalkulus. Orang tersebut adalah peneliti nuklir. Kalau tidak salah, subspesialisasinya di fusi nuklir. Dan ia telah berada entah di negara mana. Sekitar 4 bulan ia berada di Indonesia, lalu kabur ke negara lain yang mampu dan mau mengapresiasi kemampuannya. Waktu itu saya hanya melihat beliau sebagai orang yang tidak berkompeten dan hanya tukang curhat, menjelek-jelekan pemerintah, dan ternyata justru karena ia terlalu pintar. Jadinya terlihat bodoh. Kenapa? Karena tak diberi kesempatan, dan lebih tepatnya fasilitas untuk menunjukkan mengaplikasikan ilmunya. Penyebab lainnya dari mengapa kecerdasan menjadi tidak tampak adalah beratnya beban pekerjaan. Sepertinya sudah lazim di banyak perusahaan di Indonesia, namanya karyawan itu dipekerjakan bak romusa. Akibatnya ide-ide kreatif yang seharusnya bisa dikomunikasikan menjadi tidak keluar. Padahal idenya ada banyak. Akhirnya ya jadi malas, ya kembali lagi ke atas. Mau usaha sendiri tidak punya modal, ya sudahlah, kepintarannya tidak akan terlihat. Sehingga yang mereka akan tamak seperti pekerja biasa saja. Bisa juga karena seseorang dipekerjakan di bidang yang tidak sesuai. Katakanlah seseorang yang baru lulus dari jurusan bahasa asing. Orang ini suka bahasa, tetapi ketika melamar kerja ternyata harus ada persyaratan dokumen ini dan itu. Mau menjadi penerjemah aja ditanya sertifikat HSK. Ditambah lagi lulusan baru belum berpengalaman, ya iyalah kan baru lulus. Padahal kemampuan berbahasa itu tidak selalu harus dilihat dari sertifikat atau pengalaman. Terkadang ada saja yang jago, namun bagaimana ya HRD tidak tahu bahasa Mandarin, tahunya hanya kumaha damang. Ini hanya sebuah ibarat aja ya. Jadi bagaimana cara menguji kemampuan bahasanya yang tidak bisa diuji? HRD hanya bisa melihat dari sertifikat atau dokumen. Jadinya tidak lulus dan mau cari lowongan yang sesuai tidak ada. Yang ada hanya lowongan admin. Ya karena butuh uang, ya sudahlah, apa boleh buat. Kerja sih kerja, tapi talentanya tidak terpakai. Sedih, tapi ya mau bagaimana lagi. Atau juga bisa dibilang karena konstruksi sosial, maka kecerdasan seseorang jadi tidak menonjol. Contohnya ada di budaya kerja di perusahaan Jepang. Bahkan di Jepang ada peribahasa yang berbunyi, kalau saya salah sebut, maaf ya, deru kui wa uta reru, yang artinya paku yang akan timbul akan dipalu. Artinya ya jelas lah ya, kalau jadi orang itu jangan menonjol. Intinya konstruksi sosial yang tidak memberikan kesempatan untuk menunjukkan kepintarannya.
Mungkin faktor lainnya ya karena ada berbagai tipe kecerdasan. Maka tentunya saya berpendapat bahwa EQ itu juga merupakan suatu tipe kecerdasan. Saya bukan ahli psikologi, tapi asumsi saya adalah EQ ini berhubungan dengan interpersonal intelligence. Ya kalau saya salah mengambil asumsi, ya mohon dimaafkan dan tolong dikoreksi ya. Seseorang yang tadinya memiliki interpersonal intelligence yang tinggi mungkin saja kehilangan kecerdasannya. Ini karena stres, contohnya setiap hari kena macet 5 jam untuk pergi atau pulang kantor, beban kerja yang berat, masalah finansial yang tinggi, dan sebagainya. Nah, tapi seorang dengan EQ tinggi seharusnya masih tetap memanage level emosinya sampai dalam batas tekanan tertentu, lebih baik daripada orang lain, sehingga masih bisa memiliki interpersonal intelligence yang baik. Kemampuan membina relasi yang baik, inilah yang saya rasa penting di zaman ini. Tetapi beberapa hal seperti terlalu hitungan untung rugi atau bahkan maunya untung terus akan membuat seseorang kehilangan sebagian interpersonal intelligence-nya, walaupun secara EQ mungkin masih balik. Ini pendapat saya pribadi sih. Di zaman sekarang memiliki interpersonal intelligence yang baik itu akan sangat membantu. Contohnya kecerdasan finansial. Pasti teman-teman sudah pernah mendengar kalimat ini. Entah itu dari sosial media manapun, kata ini sudah sering muncul. Walaupun terjemahan bahasa Inggrisnya financial intelligence, maknanya berbeda dengan makna kata dalam bahasa Indonesianya. Singkatnya, kecerdasan finansial adalah kemampuan untuk mengatur keuangan. Ada beberapa hal yang menyebabkan hilangnya kecerdasan finansial, tetapi dalam satu kalimat penyebabnya adalah karena masuk ke dalam zona nyaman. Menariknya adalah semua tipe kecerdasan lainnya bisa hilang atau tenggelam atau menjadi tidak terlihat karena kekecewaan, pembatasan, konstruksi sosial, kurang dihargai, tekanan kerja, stres, dan sebagainya. Yang jika dirangkum dalam satu kata yaitu ketidaknyamanan. Kecerdasan finansial ini justru bisa menjadi tumpul jika orang tersebut mengalami atau merasakan hal yang disebut kenyamanan. Kurang lebih seperti itu dulu sih ya. Tapi ini menurut pandangan pribadi saya. Tapi jika teman-teman punya pandangan atau pendapat lain, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Kita sharing bersama. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting, agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.